Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, di mana bacaan Injil diambil dari Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Hari ini juga Kamis tanggal 15 Oktober 2020 adalah peringatan Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Santa Teresia dari Yesus lahir di Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret 1515. Dia masuk menjadi biarawati Rubiah Karmelits dan ia meninggal pada tanggal 4 Oktober 1582 dan dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-15 pada tanggal 12 Maret 1622. Yang paling utama dari Santa Teresia dari Yesus adalah dia sungguh senantiasa mengisi hidupnya dengan doa. Baik doa secara bersama-sama dalam komunitas maupun juga doa secara pribadi yang membuatnya semakin matang dalam hidup rohani. Santa Teresia dari Yesus juga sosok seorang santa yang punya ketekunan, kesabaran dan cinta yang besar, kepasrahan total kepada penyelenggaraan ilahi, dan yang menjadi poin penting dalam hidupnya adalah Tuhan saja cukup. Dia tidak mengejar yang lain. Bagi dia Tuhan saja, Yesus saja itu cukup bagi dia. Dia punya kepasrahan, dia punya penyerahan diri, dia sungguh mengalami dan mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Bahkan Santa Teresia dari Yesus juga mengatakan, semakin kamu maju dalam cinta akan sesama, semakin maju pula kamu dalam mencintai Allah. Ya, semakin kita mencintai sesama itu berarti kita semakin mencintai Allah. Semakin kita mencintai Allah berarti kita semakin mencintai sesama. Berjalan beriringan, cinta kepada Allah dan juga cinta kepada sesama. Ini keutamaan dari Santa Teresia dari Yesus. Dan kelihatannya ini memang berbeda dengan bacaan Injil yang kita cermati, yang kita renungkan pada hari ini. Kalau Santa Teresia dari Yesus itu sungguh mencintai Tuhan Yesus, tetapi kalau dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54 hari ini, bagaimana itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada waktu itu? Mereka mempunyai sikap bermusuh dengan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus menyindir mereka dengan kalimat demikian, celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari mereka dari para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Dan rupanya bukan hanya para nabi saja yang mereka bunuh dan mereka aniaya. Tuhan Yesus pun, utusan Allah, putra Allah yang datang ke dunia ini, yang mewartakan kasih, yang mewartakan membawa keselamatan, penebusan bagi umat manusia, itu pun mereka bunuh, mereka aniaya, mereka salibkan itu. Benar itu di bagian akhir bacaan Injil hari ini dikatakan, dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai Tuhan Yesus. Dan mereka membanjirinya dengan rupa-rupa soal.
Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Mereka sudah bersekongkol, sudah merencanakan untuk menangkap dan sekaligus juga membunuh, menganiaya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus hadir bukannya menyenangkan bagi mereka, bukan memberi sesuatu yang menyenangkan bagi mereka, memberi sesuatu yang begitu nikmat bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi kehadiran Tuhan Yesus mengganggu, katakanlah, situasi nyaman, situasi nikmat yang dialami oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Tuhan Yesus tidak mau bersekongkol dengan mereka. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, celakalah kamu, anatemasit, celakalah kalian. Yang dikatakan juga oleh Tuhan Yesus sebagai kelompok yang munafik. Tuhan Yesus mewartakan kebenaran. Dan ketika Yesus mewartakan kebenaran dengan segala hukum kasih-Nya, dengan hatinya yang tergerak oleh belas kasih, selalu memancarkan kebaikan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini merasa terganggu karena kenyamanan mereka terancam. Mereka merasa terancam oleh pewartaan, oleh tindakan, oleh pengajaran dari Tuhan Yesus. Mereka tidak nyaman ketika mereka berhadapan dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak senang ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sepertinya mereka itu memperlihatkan sikap bermusuhan, bertentangan dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka membenci, tidak suka, mempunyai niat untuk membunuh, dan benar akhirnya niat mereka itu terwujud. Mereka menangkap Tuhan Yesus, menyiksa, menciderai Tuhan Yesus, dan membunuh Tuhan Yesus sampai wafat di kayu salib. Mereka puas itu karena mereka menganiaya, membunuh Tuhan Yesus yang sebenarnya bagi kita adalah sang penyelamat. Ya, tapi itulah dia, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Berbeda dengan kita, berbeda dengan salah satunya Santa Teresia dari Yesus. Biarkan ada orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Itu boleh dibilang, kalau saya boleh mengatakan, itu urusan mereka. Silakan ada orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Silakan ada orang yang melecehkan Tuhan Yesus. Silakan. Tapi bagi kita itu justru suatu tantangan di mana kita harus semakin mencintai Tuhan Yesus. Biarkan orang-orang yang tidak mengerti itu menjelek-jelekan Tuhan Yesus. Biarkan. Tapi kita sebagai pengikut Kristus, dalam hidup kita, dalam diri kita, kita harus menjadi orang yang memuliakan Tuhan Yesus. Sekali kita percaya kepada Tuhan Yesus, sekali kita beriman kepada Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, sampai akhir hayat, sampai pada kebangkitan atau kehidupan abadi, saya tetap percaya pada Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali melupakan, meninggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah benar-benar penyelamat, benar-benar penebus yang datang menyelamatkan Anda. Anda sudah diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus. Dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib, Dia menebus dosa-dosa Anda dan mengajak Anda untuk bersatu dengan Dia dalam kerajaan surga. Dia menyelamatkan kita dengan cara menderita, wafat, mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita umat manusia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dari perbuatan tindakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini bisa kita pelajari bagaimana. Mari kita sungguh mencintai Tuhan Yesus. Seperti halnya Santa Teresia dari Yesus, dia sungguh mencintai Tuhan Yesus. Mari dalam hidup ini, sedikit demi sedikit dalam perjalanan hidup ini, kita semakin menumbuhkan sikap cinta kita kepada Tuhan Yesus. Saya sungguh mencintai Tuhan Yesus. Katakan dalam diri Anda, katakan dalam hati Anda, saya mencintai Tuhan Yesus.
Saya sungguh mencintai Tuhan Yesus. Ini, saya pikir ini bisa menjadi doa kita, ya. Dalam perjalanan hidup kita dalam satu hari ini, katakanlah kita mengatakan, kita ulangi kalimat ini. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Terus kalimat ini kita ucapkan. Biar itu ya, kalimat itu tertanam dalam diri kita, dalam batin kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa saya mencintai Tuhan Yesus. Jadikan itu suatu doa yang begitu nyata dalam hidup kita ini. Benar, saya mencintai Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sungguh mencintai saya. Anda dicintai, Anda dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sampai mati itu Tuhan Yesus mencintai Anda supaya Anda selamat. Maka dari itu jangan kita melupakan Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dengan Tuhan Yesus lewat doa-doa kita, lewat kegiatan-kegiatan rohani kita, lewat doa rosario kita pada bulan Oktober ini. Ketika kita meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk membaca kitab suci, melakukan doa kerahiman ilahi, melakukan doa koronka, melakukan novena, silakan doa-doa itu kita lakukan. Silakan kegiatan-kegiatan rohani itu kita lakukan. Tapi yang paling penting, saya mau melakukan itu sebagai tanda saya mencintai Tuhan Yesus dan saya tidak mau melupakan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Itu ya, kita tumbuhkan dalam diri kita ini betapa saya penting sekali untuk bersatu dengan Tuhan Yesus. Karena dengan bersatu dengan Tuhan Yesus ada kedamaian, ada sukacita. Dia adalah sang kebenaran yang menuntun saya kepada kebenaran, menuntun Anda kepada kebenaran. Dia adalah sang kasih yang melimpahkan kasihnya kepada kita dan mendorong kita juga untuk mengasihi, mencintai sesama. Dia adalah sang kasih itu sendiri yang mengangkat saya, membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dia penebus, dia penyelamat bagi kita sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya pikir sebagai katakanlah tanda yang berbeda, seperti halnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat bersikap kepada Tuhan Yesus, kita mau berbeda dengan mereka. Berbeda dengan orang-orang Farisi, berbeda dengan ahli-ahli Taurat, berbeda dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, berbeda dengan orang yang menjelek-jelekan Tuhan Yesus, berbeda dengan orang yang menghina Tuhan Yesus. Seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini atau siapapun juga, kita harus berbeda dengan mereka. Dengan cara apa? Tunjukkan bahwa kita, bahwa Anda, bahwa saya sungguh mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu akan kita muliakan dalam hidup kita, dalam diri kita, dengan perkataan, dengan perbuatan kita. Perkataan perbuatan kita mau selaras, mau sama katakanlah, mau seperti Tuhan Yesus. Saya mau menjadi garam, saya mau menjadi terang dalam kehidupan ini. Saya mau menjadi Kristus yang lain, altar Kristi yang lain bagi sesama, menjadi altar Kristi bagi orang lain, jadi Kristus yang lain dalam hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita tetap beriman pada Tuhan Yesus, tetap percaya pada Tuhan Yesus. Kita tetap mencintai, selalu mencintai Tuhan Yesus, dan juga bisa mencintai sesama kita. Tetap percaya, tetap cinta kepada Tuhan Yesus. Amin.